Salah satu teori yang paling berbahaya yang seringkali bocor di kalangan teori liar internet ialah sebuah gagasan bahwa politisi, selebriti, serta kaum elit, yaitu mereka mengkonsumsi darah anak-anak. Versi yang lebih mengerikan dari tuduhan ini ada di mana beberapa orang bahkan menyatakan bahwa kaum elit memakan bayi, entah karena keinginan kanibalisme yang mengerikan atau menurut teori yang lebih baru, karena darah muda meremajakan yang mengkonsumsinya. Hello there curious people, selamat datang di kanal Enigma Hitam. Kalian pasti sudah tidak asing dengan sekte rahasia yang sudah banyak dikenal seperti Illuminati atau Bohemian Grove, atau sekte rahasia sejenisnya yang kadang melibatkan nama tokoh papan atas seperti pejabat Amerika Serikat atau artis Hollywood ternama. Sering juga bahwasanya apa yang mereka lakukan di lokasi rahasia yang menjadi tempat dilakukannya ritual terdapat aktivitas yang mungkin di luar nalar, bahkan tidak manusiawi, yaitu mengkonsumsi darah hingga mengkonsumsi bayi. Meskipun hampir tidak ada ilmu pengetahuan atau bukti konkret untuk membuktikan bahwa ada orang yang benar-benar melakukan ini, atau bahwa itu benar-benar berhasil. Ada orang-orang menggunakan rayuan awet muda yang tampaknya mustahil dari beberapa bintang Hollywood yang lebih tua untuk membenarkan klaim tersebut. Menurut klaim ini, memiliki kulit yang bersih dan tanpa kerutan bukanlah masalah genetika atau dalam banyak kasus operasi, tapi sebenarnya merupakan tanda yang jelas bahwa Anda mungkin telah menenggak cukup banyak koktail darah bayi. Dari mana ide ini berasal? Apakah ini hanya berasal dari ide gila seseorang? Namun faktanya, argumen tentang aliran sesat atau kelompok yang meminum darah anak muda memiliki akar sejarah. Namun jika kita telusur dari sudut pandang tradisi budaya, terdapat beberapa proses ritual memang menggunakan darah manusia, meski kebanyakan hanya menggunakan darah binatang yang disembelih, bukan darah manusia seperti yang kita bahas. Beberapa catatan dalam sejarah, terutama bangsa Eropa banyak mencatat, ada sebagian tokoh sejarah yang dikisahkan menggunakan atau mengkonsumsi darah manusia untuk tujuan tertentu. Tentu tokoh sejarah yang akan saya sebutkan bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tercela seperti menculik atau membunuh manusia, untuk diambil darahnya, dan mereka gunakan seperti yang mereka inginkan. Seberapa benarkah teori-teori tersebut? Klaim-klaim tentang orang-orang meminum darah kaum muda sudah ada jauh sebelum Anda bayangkan. Lahir pada tahun 1405, Gilda Reis adalah pewaris keluarga bangsawan Breton yang kaya raya. Di usia muda, ia menunjukkan bakat sebagai seorang pemimpin militer. Ia bertempur bersama Joan of Arc dan mendapatkan kehormatan sebagai salah satu pahlawan Prancis. Namun setelah kematian John, hidupnya berubah drastis. Giles mulai menarik diri dari dunia militer dan politik, tenggelam dalam gaya hidup mewah dan praktek okultisme. Ketika kekayaannya mulai menipis karena pengelolaan yang buruk dan pengeluaran berlebihan, Gilda Reis dikabarkan mulai melakukan ritual gelap untuk memulihkan kekayaannya dengan bantuan alkemis dan okultis yang mencoba memanggil iblis untuk meminta kekayaan. Salah satu ritual ini diduga melibatkan darah manusia. Dari pertengahan tahun 1430-an hingga penangkapannya pada 1440, Giles menculik dan membunuh puluhan, bahkan ratusan anak-anak. Mayoritas korbannya adalah anak-anak laki-laki dari keluarga miskin yang dipikat ke kastilnya dengan janji pekerjaan atau hadiah. Kesaksian dalam pengadilannya mengungkapkan rincian mengerikan. Giles Reis dan kaki tangannya akan menyiksa anak-anak dengan cara yang sangat brutal, termasuk memotong-motong tubuh mereka sebelum akhirnya membunuh mereka. Beberapa saksi melaporkan bahwa darah korban seringkali dikumpulkan dalam ritual. Giles diyakini terobsesi dengan darah sebagai medium yang menghubungkannya dengan kekuatan gelap. Lahir sekitar tahun 1431, Vlad ketiga adalah putra Vlad kedua Dracul, seorang bangsawan Wallachia yang merupakan anggota Order of the Dragon, sebuah ordo Kristen yang bertujuan melindungi Eropa dari kekaisaran Ottoman. Masa mudanya penuh konflik ketika Vlad dan saudaranya ditahan sebagai sandera oleh Ottoman. Ia belajar seni perang dan politik, tapi juga menjadi saksi kekerasan ekstrim. Pengalaman ini membentuk kepribadian Vlad sebagai pemimpin yang brutal dan tak kenal ampun. Vlad ketiga mendapat julukan Tepes, yang berarti sang penyula, karena kebiasaannya mengeksekusi musuh-musuhnya dengan cara ini. Penyulaan melibatkan menusukkan panjang kayu melalui tubuh korban, seringkali secara perlahan untuk menciptakan kematian yang sangat menyakitkan.
Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi pada tahun 1462 ketika pasukan Ottoman menyerbu Wallachia. Mereka menemukan hutan mayat di luar Targoviste, tempat ribuan jenazah musuh yang telah disulap berdiri seperti pohon-pohon mati. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga mematahkan semangat pasukan Ottoman. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560 di keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya. Sebagai anak perempuan dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Hungaria, ia memiliki pendidikan yang luar biasa untuk zamannya. Pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Frank Danesti, seorang bangsawan yang juga dikenal sebagai prajurit yang gagah berani. Pernikahan itu memperkuat status sosialnya, dan Elizabeth mengelola kastil Chastes serta wilayah sekitarnya ketika suaminya pergi berperang. Setelah kematian suaminya pada tahun 1604, kisah tentang Elizabeth mulai berubah menjadi gelap. Dikatakan bahwa ia mulai menunjukkan perilaku kejam terhadap pelayan dan gadis-gadis muda dari desa sekitarnya. Korban-korbannya yang sebagian besar adalah gadis petani, pikat ke kastil dengan janji pekerjaan atau pendidikan. Begitu tiba di kastil, mereka mengalami penyiksaan yang brutal. Kesaksian menyebutkan bahwa Elizabeth menikam, membakar, dan memutilasi tubuh para korban, gunakan alat-alat seperti penjepit logam dan cambuk. Legenda paling terkenal tentang Elizabeth adalah hubungannya dengan darah. Menurut cerita, Elizabeth percaya bahwa darah perawan memiliki kekuatan magis untuk menjaga kecantikannya tetap abadi. Kisah ini berawal dari sebuah insiden di mana seorang pelayan tanpa sengaja menarik rambut Elizabeth saat menyisirnya. Elizabeth dalam kemarahan menampar pelayan itu, membuat darah mengalir dari wajahnya. Konon Elizabeth melihat darah itu menetes di tangannya, dan percaya bahwa kulitnya tampak lebih muda dan bercahaya setelah terkena darah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan minum darah telah memperkenalkan kembali mitos kuno ini dalam bentuk baru. Dan konsumsi darah telah menemukan hubungan yang tak terduga dengan tokoh dan selebritis Hollywood modern. Mitos modern yang paling menonjol adalah konspirasi adrenochrome, yang menuduh bahwa elit yang berkuasa, termasuk aktor, musisi, dan tokoh politik terkenal, adalah bagian dari komplotan rahasia memanen kelenjar adrenal anak-anak untuk mengekstrak zat kimia yang disebut adrenochrome. Teori konspirasi ini mengklaim bahwa adrenochrome memiliki sifat peremajaan atau memperpanjang hidup, dan bahwa anggota kelompok elit ini terlibat dalam ritual yang mengerikan, yang sering dikaitkan dengan perdagangan manusia atau pelecehan untuk mendapatkannya. Satu teori berupaya menghubungkan ini dengan jumlah anak-anak yang telah menghilang selama beberapa tahun, bahwa mereka entah bagaimana telah diculik dari jalan, dimasukkan ke dalam suatu tempat darah, mereka diekstrasi dan kemudian dibuang di bawah tabir kerahasiaan oleh beberapa organisasi seperti Illuminati. Memang benar bahwa operasi plastik cukup umum di antara orang-orang seperti ini, dan karena bidang pekerjaan mereka, wajar saja jika mereka tertarik pada prosedur seperti itu, yang memungkinkan mereka terlihat semudah mungkin. Gagasan lain yang menentang klaim adrenochrome adalah bahwa selebriti tertentu mungkin memiliki genetika yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Itulah sebabnya banyak dari mereka menjadi terkenal sejak awal, terutama mereka yang menarik secara fisik. Satu teori menarik yang saya ketahui, yang dianggap sebagai sebagai bukti mutlak bahwa para selebritis meminum darah kaum muda. Jadi selama pandemi, konon banyak selebriti yang difilmkan di dalam dan di sekitar rumah mewah mereka. Selama karantina, wilayah dikatakan tanpa acak-acakan, tidak terawat dan benar-benar kelelahan. Mungkin juga karena ini mereka tidak memiliki tim penata rias untuk membuat mereka tampak muda dan hebat. Tetapi beberapa orang menyimpulkan bahwa ini karena mereka terputus dari pasukan darah mereka, karena pembatasan karantina wilayah, dan dengan demikian, tubuh mereka sekarang sekali lagi menyerah pada usia tua. Cukup sekian untuk video kali ini mengenai selebriti yang meminum darah bayi, yaitu bukan sesuatu yang dapat kita buktikan. Tetapi siapa yang tahu apa yang dilakukan para psikopat kaya ini? Tinggalkan komentar kalian, jangan lupa berikan like dan share video ini, dan subscribe kanal Anime Hitam untuk mendukung konten di sini dan mendapatkan konten baru lainnya. Sampai jumpa and stay curious.